Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi video kali ini, saya akan coba membahas mengenai setting-setting yang ada pada WordPress. Kita akan coba melihat setting-setting dan kita akan bahas satu persatu setting-setting yang ada di WP Admin di WordPress. Setting tersebut terletak pada menu Settings. Kita klik General. Di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali setting-settingnya. Saya akan coba bahas satu persatu. Saya title, ini adalah judul dari situsnya. Seperti kita lihat di front end, belajar WordPress, ini judul situsnya. Kalau kita ubah misalkan jadi belajar WP, kita klik Save Changes, maka akan berubah juga. Belajar WP, oke. Kemudian, ini tagline ini biasanya adalah semacam deskripsi singkat situs atau moto dari situs tersebut. Misalkan ini kita tambahkan just another WordPress website. Nah, kita ganti misalkannya jadi situs belajar WordPress. Kita save. Oke, kita sudah save. Nah, ini akan munculnya di sini nih. Kita coba refresh dulu ya. Ya, sudah berubah. Seperti itu. Kemudian ada WordPress address dan site URL, set address URL. Ini biasanya dua-duanya value-nya sama dan tidak perlu diubah. Tapi jika teman-teman memiliki set address atau lokasi situsnya itu berbeda dengan halaman WordPress-nya, dengan situs WordPress-nya, jadi maka perlu diubah di sini. Seperti yang tertera di sini, if you want your site homepage to be different from your WordPress installation directory. Jadi misalkan teman-teman menginstalnya di domain belajarwp.com/wp misalkan. Nah, tapi teman-teman ingin menambahkannya, URL situsnya berada di belajarwp.com/WordPress misalkan, seperti itu. Nah, ini perlu diganti jadi belajarwp.com/WordPress. Kemudian email address ini adalah email address yang akan mendapatkan notifikasi dari WordPress, dari situs Anda ketika mungkin ada komentar terbaru atau mungkin ada notifikasi lainnya yang perlu diinformasikan kepada Anda. Kemudian membership, ini bisa dicentang jika teman-teman ingin mengizinkan orang lain untuk bisa mendaftar ke situs teman-teman. Biasanya defaultnya adalah sebagai subscriber. Level usernya adalah subscriber. Kemudian ada new default role ini, seperti yang tadi saya sebutkan, subscriber defaultnya bisa juga dinaikkan menjadi kontributor, author, editor, atau administrator. Ini adalah default role untuk orang yang mendaftar di situs Anda nantinya. Kemudian set language ini seperti terjemahannya adalah bahasa dari situs kita nantinya. Ini defaultnya ada Inggris, ada juga bahasa Indonesia, dan ada puluhan bahkan mungkin mencapai ratusan bahasa lainnya. Kemudian ini ada time zone. Nah, time zone ini bisa dibilang cukup penting agar time zone-nya ini bisa sama dengan time zone kita gitu. Jadi misalkan situs kita berada di server di US, sedangkan kita tinggal di Indonesia. Tentu ada perbedaan zona waktu di sana. Nah, supaya misalkan post date-nya dan segala macamnya itu bisa mengikuti yang ada kita di Indonesia, time zone di Indonesia, maka kita bisa mengesetnya di sini. Kita misalkan set aja Jakarta. Kita ketik Jakarta, nanti time zone-nya akan mengikuti Jakarta. Atau UTC plus 7. Kita kan di GMT plus 7 time zone-nya, kita juga bisa set ke GMT plus 7. Seperti ini. Saya biasanya ke Jakarta saja, biar gampang ngetiknya. Oke. Seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan format tanggalnya, defaultnya seperti ini, paling atas. Biasanya ini nggak saya kotak-atik. Kemudian format waktu, ini juga biasanya saya tidak kotak-atik, teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan. Dan tentu saja ini ada week start on. Ini untuk setting pada negara kita saat ini, setting waktunya itu hari pertama pada suatu minggu itu dimulai pada hari apa. Kita biasanya mulai pada hari Senin kan. Jadi hari kita dihitung mulai dari hari Senin, bukan dari hari
minggu atau hari yang lainnya. Oke, ini kita cuekin aja, biasanya nggak kita kutak-atik. Oke, saya rasa cukup sekian untuk setting yang bagian general. Kita akan lanjutkan nanti ke setting bagian yang lainnya. Sampai berjumpa di materi video berikutnya.